Collapsing in the middle of the game. Collapsing during the game. Collapsing on the tennis Suddenly court. collapsing. The player collapsed and Died died. after collapsing. He collapsed. He collapsed. He collapsed. It seems that there's a second player who's collapsed. This is unusual. Never seen anything like this. Yeah, what's going on? Sharp rise in unexplained deaths during the pandemic. The number of deaths with unknown causes has gone up over the last 3 years. Deaths that are not listed as COVID-related. I'm sorry, I'm feeling really dizzy. Healthy young people are dying suddenly from a mysterious syndrome. Sudden adult death syndrome. SADS is an umbrella term to describe unexpected deaths in young people. There is some evidence that some sort of delayed reaction to COVID. Why would the legacy media not investigate this with the same vigour that they've applied to a variety of other subjects that appear to enhance their ability to control dissenting voices and shut down counter-narratives? Why is there a demand for censorship? Sariuri. Goodness, he's gone down there, Eriksson. That's worrying. Disturbing. Oh my dear. This is really worrying. Anthony Taylor's reaction was immediate. Kalau kita melihat orang tiba-tiba jatuh, nggak sadarkan diri, kolaps, nggak respon apa-apa, tanpa ada benturan, itu harus curiga cardiac arrest. Jadi kayak tadi tuh kan, dia kan sebenarnya lagi menggiring bola tanpa ada sentuhan apapun dari pemain lawan, jatuh sendiri. Jadi kita setiap kali melihat orang pingsan, nggak sadarkan diri, nggak respon, napas nggak normal, ketika tanpa sentuhan apa-apa, ya itu harus curiga cardiac arrest. Atau henti jantung, yang orang sering salah artikan sebagai serangan jantung ya. Nah, henti jantung ini umumnya terjadi karena aritmia yang fatal atau korslet jantung kalau untuk orang awam biar gampang mengertinya. Jantung kita kan otomatis berdetak nih. Kalau kita dengar jantung kita nih, seringkali kita bisa merasakan jantung kita berdetak sendiri, kita nggak usah suruh. Karena ada otomatisasi dari jantung. Ada kabel-kabel listriknya. Ketika terjadi korslet jantung, nah itulah risiko terjadi henti jantung dimulai. Ada yang ringan, ada yang berat. Yang berat yang seperti tadi di tayangan Eriksson jatuh ketika bawa bola. Serangan jantung kan karena pembuluh darah koroner yang tersumbat. Orang awam mungkin nggak terlalu mengerti soal itu, dengan kita harus kasih tahu nih di video channel ini ya, bahwa itu serangan jantung yang berhubungan dengan pola hidup. Tapi kalau yang seperti ini, aritmia atau korslet jantung, ya nggak berhubungan dengan gaya hidup ya. Bisa berhubungan dengan gaya hidup, tapi ya berarti karena serangan jantung juga. Artinya korslet jantung ini penyebabnya macam-macam. Bisa karena orang sumbatan, tiba-tiba mendadak bisa korslet jantung, orang punya jantung bawaan, sakit dada sebelumnya, keringat dingin, ya tanda-tandanya ya. Dan memang walaupun seringkali orang juga bilang, kok serangan jantung tiba-tiba juga nih kan, nggak tahu gitu. Tapi serangan jantung itu mungkin saja menimbulkan gejala sebelumnya, cepet capek, dadanya terasa berat kalau aktivitas, kalau ketika istirahat dia diam, hilang ya. Atau kram di sebelah kirinya, tangan kirinya sampai ke dagu, rasanya tebel gitu. Nah, keringat dingin, nah itu tuh tanda serangan jantung. Nah setelah itu baru dia tiba-tiba pingsan ya, karena memang kondisinya karena jantungnya tidak bisa pompa dengan baik, paru-parunya kerendam, atau mungkin juga bisa menyebabkan listrik jantung yang terganggu. Nah kalau orang yang henti jantung karena listrik terganggu ini memang lebih tiba-tiba lagi, ya nggak ada apa-apa tiba-tiba begitu ya. Atau orang yang lagi lari, atlet maraton misalnya, tiba-tiba meninggal begitu, atau bahkan nggak ngapa-ngapain, kadang-kadang juga gitu sih, bisa juga ya. Jadi kalau jantungnya sehat-sehat aja, dia latihan sekeras apapun ya sebenarnya nggak bikin dia tiba-tiba jadi henti jantung, nggak begitu. Jantung kita kuat, batas antara injury sampai dari injury karena kelebihan beban latihan tuh masih jauh sekali. Jadi intinya sebenarnya karena memang punya kelainan bawaan atau kelainan di dalam yang apa sih yang harus kita lakukan? Satu, sebenarnya clinical screening buat jantung itu kalau American Heart Association menganjurkan dari usia 20 tahun dok. Usia 20 tahun sudah pernah cek. Kalau normal gimana? Ya 5 tahun lagi baru cek lagi. Apa aja sih yang diperiksa? Satu, minimal periksa EKG, listrik jantung. Lalu pemeriksaan klinis dari dokter. Dokter itu tempel-tempel stetoskop, bukan cuma tempel-tempel aja. Itu kita bisa dengar bunyi bising jantung. Kalau misalkan ada jantung bawaan, kita bisa deteksi juga. Dan kita bisa menentukan, oh ya ini kalau gitu di USG jantung aja deh, di echo aja gitu ya, supaya kita bisa lebih spesifik lagi pada populasi ini. Treadmill test, lalu kita bisa periksa juga lipid atau kolesterol dalam darah. Kolesterol kan juga banyak yang genetik ya. Jadi memang walaupun dia hidup sehat, tapi hatinya atau livernya cenderung menggunakan kolesterol terus. Jadi selalu ada kolesterol gitu yang muncul, sehingga bikin plak diam-diam tanpa ada keluhan yang berarti. Nah, memang sekali lagi tidak bisa 100% melindungi, dan tidak ada memang sesuatu pun yang bisa 100% ya untuk melindungi ya. Tapi dengan screening, deteksi yang tepat, juga dengan pola hidup yang baik,
maka itu bisa menurunkan faktor risiko serangan jantung dan pembuluh darah sampai 85%.